banget. Iya. Kalau dipikirin dulu ya itu kayak enak banget pakai sambal andaliman, pakai kuah sopnya. Iya. Tapi sekarang maksudnya lebih nggak kepikiran. Itu dia bener. Anehnya nggak kepikiran sama sekali. Anehnya gitu, bener. Sama. Saya juga dulu gitu. Loh, tapi kok bisa makannya malah di lapo? Nggak tahu ya, itu menurut aku paling enak ya. Kalau dipanggang di lapo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali berjumpa kembali di channel Donditan. Pada hari ini alhamdulillah kita bergembira, kita bersukaria. Kita mengenang lahirnya sosok manusia yang paling sempurna, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, mudah-mudahan sholawat dan salam tercurah bagi baginda kita Nabi Muhammad SAW. Nah, senang sekali hari ini saya kedatangan alumni nih. Ini kata ada alumni. Ya, ada Ria sama Krisan. Waduh. Ini mereka katanya bikin apa komunitas ya? Bikin grup aja. Grup aja. Grupnya katanya alumni Donditan katanya. Biar alumnus. Gimana kabarnya, Ria? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Krisan? Alhamdulillah. Iya, kayaknya ada yang cocok susunya nih gitu. Kayaknya gemukan dia. Naik berapa kilo, San? Oh, body shaming nggak boleh ya? Oh, nggak boleh ya? Oh, iya. Langsung di. Tapi kan berarti kan hatinya gembira, betul ya? Betul. Oh, itu yang penting ya. Ria, gimana? Sekarang ini masih susah pakai hijab nggak? Sejauh ini enggak sih. Oh, Maksudnya enggak. kalau di kantor ya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke, di kantor masih belum boleh ya? Iya, tapi ya so far sehari-hari udah pakai. Oh, tapi pulang pergi kantor udah pakai? Pakai di rumah juga kan mau ke warung aja aku pakai. Iya. Kalau Krisan? Masih Di rumah pakai? tidak. Oh, tidak. Ya ngapain lagi di rumah pakai ya? Tidak dong. Tapi kalau rumah udah pakai? Udah mulai. Alhamdulillah. Ini contoh-contoh orang-orang yang dulu pernah bingung ya. Gimana ya? Iya, betul. Kenapa kalau udah bilang bingung pada ketawa ya? Ya kita apa namanya? Nostalgia dikit boleh ya? Boleh. Kenapa kita deg-degan ya? Iya, makanya. Krisan ini yang videonya kemana-mana nih ya, di TikTok banyak banget ya. Gitu, ya. Dulu ngeliat kita sendiri, kok gini kata gitu. Betul. Betul. Ada efek nggak dari teman-teman atau apa yang ngeliat video Krisan di medsos gitu? Kalau efek sih kayak kalau sekarang udah nggak begitu. Nggak gitu. Cuman kalau awal-awal mah langsung kayak Jar, kamu Apa? langsung, hah? Emang beneran San gitu, langsung gitu. pada kayak itu beneran misalnya kayak itu emang kayak Kodoni emang ada buku-bukunya, terus habis itu bukti-buktinya dia juga masih ada itu, terus kayak malah kayak yang dia yang udah Islam pun malah nanyain, oh ternyata kayak gitu ya, gue jadi, gitu. malah mereka malah lebih banyak tahu jadinya. Oh. Sebelumnya kan mungkin tidak sedetail itu, kayak perbedaan antara beragama ini gitu kan, kayak gitu. Jadi kayak mereka kayak, oh ternyata di Katolik tuh kayak gitu ya gitu. Jadi mereka jadi tahu perbandingannya aja, kayak gitu jadinya. Yang nanya-nanya teman-teman dari Islam atau dari teman-teman Dari Islam malahan. Oh, dari Islam. Dari Oh, Islam gitu. malahan, maaf banget. Tapi iya. Oh ya, ini ngomong-ngomong masih main biola? Masih ya. Masih ngelesin? Masih. Pokoknya saya harus nagih janji pokoknya. Pokoknya nanti kita harus ngelihat Krisan main biola tapi lebih selawatan ya. Insya Allah. Kita pelajari dulu. Jadi dong, gampang itu mah kalau udah guru mah bentar bisa ya. Nah, nanti Langsung tanggal feel-nya 14 kita akan ada acara kumpul mualaf ya 14 September. Kita kalau orang Jawa bilang kita tangkep gitu ya, kita booking ya buat main biola. Wah. Waduh. Kalau Ria dulu mungkin udah pernah cerita ya, teman-teman dulu waktu baru masuk Islam kan heboh mungkin ya. Iya. Tapi yang saya tanya sekarang gini, karena udah pernah cerita kita nggak usah ulang dah. Keluarga besar gimana? Keluarga besar? So far sih aman kok. Udah ada yang belum tahu nggak? Atau udah tahu semua? Udah tahu Udah tahu semua. Udah ngeliat Ria pakai hijab berarti? Udah. Ya itu pas kumpul keluarga besar yang pas Sinja itu, aku pas datang. Sinja. Iya. Pas Imlek. Iya, pas Imlek justru aku datang hijaban. Wih, Imlek, hijaban, udah gitu minta angpau lagi. Dikasih kok, dikasih. Dikasih. Kita nggak Oh, minta. dikasih. Iya. Oh, masih nyari? Bukan nyari. Nggak tahu malu deh bener. Kalau keluarga besar Krisan udah tahu semua. Kalau keluarga besar udah tahu. Terus reaksi aman-aman aja atau Diem-diem aja sih sebenarnya Diem-diem makanya. Cuman
kalau nggak pernah menyentuh bagian misalnya agamaku gitu nggak pernah. Jadi udah enggak. Jadi kayak masing-masing aja jadinya. Kayak misalnya mereka mau ke gereja, aku ya. Pernah waktu itu ke gap waktu sholat, ibu masuk kamar. Di rumah. Terus? Kaget. Dia kaget terus aku juga kaget. Oh, mamanya atau siapa? Mama. Oh, mama. Terus kayak ya udah dia tutup pintu lagi gitu langsung. Jadi kayak udah mulai dikit-dikit udah mulai terima sih. Tapi sekarang udah biasa dong. Udah biasa, alhamdulillah. Tapi makanan di rumah nggak masalah. Nggak masalah. Mamanya makan babi? Enggak, dia malah jarang makan babi. Oh, malah mamanya jarang makan babi. Dulu malah Krisan yang sering makan babi. Dia lagi gitu. Aku tidak bohong kok. Aku tidak bohong. Iya, beneran. Ya. Dulu makannya di rumah apa di luar? Di luar. Oh, di luar. Di luar. Kalau di luar. Nggak pernah bawain mamanya berarti. Dulu masih. Oh, masih ada rasa-rasa kangen atau gimana? Anehnya itu enggak. Oh, tuh. Anehnya ya. Anehnya. Iya, benar. Enggak. Sama sekali. Aku suka banget makan babi panggang kan di Lapo. Oh, itu enak banget. Kalau dipikirin dulu ya itu kayak enak banget pakai sambal andaliman, pakai kuah sopnya. Lapo. Tapi sekarang maksudnya lebih nggak kepikiran. Itu dia bener. Anehnya nggak kepikiran. Anehnya gitu, bener. Sama. Saya juga dulu gitu. Loh, tapi kok bisa makannya malah di Lapo? Nggak tahu ya, itu menurut aku paling enak ya. Babi panggang di Lapo. Kalau siapa? Krisan dulu makan di Lapo apa di mana? Versi Lapo, cuman versi Cina Lapo juga. Oh, versi Cina. Tapi kalau babi panggang sambal mata tuh the best sih. Belum nggak nyoba. Ini diomongin kenapa makanan ya? Udah gitu ngomongin babi. Oh iya, maaf ya. Tapi alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya, anehnya enggak. Semenjak syahadat tuh udah benar-benar nggak kepikiran sih. Tapi kalau misalnya nanti lewat warung, kecium asap baunya gitu gimana? Sering lewat sih. Iya, sering lewat sih. Enggak juga. Tidak tergoda. Alhamdulillah. Wah, kadang digodain gitu. Ya udah mau makan babi gitu. Ya udah ayo gitu. Enggak. Ini gue cerita sedikit ya, enggak apa-apa ya. Dulu kan gue sering naik motor. Klub kan. Kan sering San Mori. Iya kan? Dulu ketika masih kafir, gue sering ngajak ke teman-teman gue, bahkan yang Islam sekalipun gue ajak, ayo kita makan babi yuk. Kan pada ini kan dibercandain kan bilang, lu udah tahu kita Islam nggak kan makan babi gitu kan? Tapi mau. Gue bilang gini, nggak apa-apa nih babinya udah sunat, gue bilang gitu. Ya kan? Giliran gue udah Islam gantian nih, yang Kristen ngajakin gitu. Itu udah suka babinya gitu. Tapi nggak tahu kenapa udah nggak pengen lo bener lo. Iya, kepikiran. Aneh ya? Aneh banget. Itu momen paling aneh tau. Iya, kayak bener-bener gak ada sedikit pun dibayangin gitu. Kalau Ria ibadahnya nggak ada masalah dong? Nggak ada, alhamdulillah udah lancar. Jadi lancar, ya. Alhamdulillah. Apanya? Apanya bagus? Oh, ngajinya bagus. Ini yang nggak mau rugi nih. Ya, orang lain dikirimin guru privat 3 bulan ya, berapa bulan? 8 bulan ya? Lebih ya? Udah mau setahun. Oh, udah setahun, buset. Udah setahun. Iya, aku pikir kan emang maksudnya aku pikir sampai selesai Quran gitu. Terus si kakaknya juga nggak ngomong apa-apa. Terus aja gitu ya. Iya. Waduh, setahun dikirimin guru privat coba. Masya Allah. Berarti sekarang udah berapa juz? Udah juz 3. Udah hafal? Hafal belum kok. Oh, hafal belum. Tapi bacanya udah baca 3 juz. Iya. Wah, keren ya. Nah, ini nih yang kurang. Baru hafalan surat pendek. Laporannya yang kurang nih. Tapi lagi berjalan kan Krisan? Terlalu sibuk main biola kayaknya nih ya. Dong, orang ada guru gratis kok. Udah. Lagi mulai lagi, alhamdulillah. Sekarang udah ikro berapa? Ikro 7. Udah ke juz amma ya. Ikro 7. Oh, juz amma. Kan sebelum ke Al-Qur'an ke juz amma dulu kan ya namanya. Oh, nah, aku enggak juz. Ikronya udah selesai sama udah. Oh, sekarang lagi baca juz amma. Lagi. Berarti juz 30. Iya kayaknya. Udah hafal berapa surat? Masih awal-awal. Kulhu semua. Enggak, udah. Bukan trikul. Udah bukan. Trikul. Alhamdulillah ya. Nah, mau nostalgia dikit dong. Dulu Ria waktu kesini, ingat nggak dulu yang bikin Ria akhirnya, oh iya, ini ada yang salah. Gua harus ganti gitu. Ingat nggak dulu yang diomongin apa? Ya itu sekarang lihat video Keisha, terus apa benar gitu. Oh iya, apa yang saya baca harus ada Keisha iya, ya. Iya, kakek.
Jadi apa yang emang bener ya, apa yang selama ini aku baca tuh salah ya gitu. Jadi aku nontonin videonya Kesha tuh dari bener-bener dari awal aku simak terus pas banget yang pada waktu itu ya aku bilang aku di kantor lagi bacain Alkitab juga kan. Jadi setiap pagi tuh baca. Video Kristen belum waktu itu. Jadi masih baru video Kesha awalnya dikasih tau video Kesha. Nontonnya di rumah, di kantor, atau di gereja? Enggak, di warung malah. Oh, di warung. Sambil ngomong, sambil ngopi. Aku karena videonya Kesha kan diputar di gereja itu sampai tuh. Oh, iya makanya pas aku karena setiap pagi baca sambil itu aja sambil nge-googling bener nggak sih ayatnya gitu. Oh iya ya, ya udah aku bilang karena waktu itu masa pencaharian juga kan, kayak aku lagi banyak masalah juga nyari ketenangan kok malah tambah mumet aja gitu. Tambah mumet. Iya, terus akhirnya ya temanku kasih lihat video Kesha itu, ya udah aku bilang kalau misalkan emang mau mengenal Islam bisa gak sih sama ini orang nih gitu, sama kok maksudnya. Tapi gue ingat dulu ya yang diomongin di sini yang bikin dia bengong. Ketika gue tanya, Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Ada Roh Kudus turun jadi burung merpati. Ada suara di langit, ya kan? Inilah anakku yang kukasihi. Gue cuma nanya waktu itu Maria, kalau gitu Tuhan ada berapa? Bingung dia. Kan nongolnya bareng-bareng tuh. Iya kayak ya kan? Janjian ya. Janjian. Waktu itu kayak apa? Ria jadi kan nggak bisa jawab. Karena yang kayak gitu kan manusia kan punya apa ya namanya? Kayak punya mental picture gitu. Apa yang ada di dalam benak kita. Ketika ada cerita kita ngebayangin Yesus di Sungai Yordan, Roh Kudus burung merpati, suara di langit, mau bilang satunya di mana? Iya. Ya kan? Iya benar. Betul. Kalau Krisan dulu yang paling diinget apa? Ketika datang ke sini terus adat apa yang diomongin? Tritunggal. Tritunggal Tuh detail banget. Itu paling susah ya. Itu susah banget tau. Di mana-mana. Karena udah nanya yang aku cerita kan, udah nanya ke suster pun aku dijawabnya kayak gitu. Terus habis itu yang kitab-kitab kita, wow. Sangat wow. Sangat dulu banyak. siapa yang bilang ya? Kalau nggak salah Krisan dulu pernah bilang gini, kok bisa sih ini ditambahin jahat gitu bilangnya. Iya. Ya ini jahat ya kalau nambahin ayat gitu. Kok berani sih menambahkan gitu kan, dan mengurangi Alkitab gitu, maksudnya kayak ente siapa? Sebelumnya pasti Krisan nggak pernah ngeliat kitab seperti itu kan? Enggak sama sekali. Makanya Jadi itu. waktu itu bengong gitu ya? Banget. Ini kalau ada Kesha lebih seru lagi nih. Iya. Si Kesha nih sangat sulit jadwalnya padat. Nah mudah-mudahan ya nanti kapan ketemu ya. Mudah-mudahan nanti tanggal 14 Kesha juga datang nih. Iya, ya, bisa rame-rame. Sebenarnya ada satu lagi. Seumuran Ria sama Krisan juga sebenarnya. Namanya Yunia. Cuma susah ditemuin tuh. Itu dulu Yunia yang pernah duduk di sini. Ketika saya tanya, pertama kali itu saya tanya tuh. Yunia kan percaya dosanya sudah ditebus sama Yesus, ya. Kalau bisa ngeliat Yesus mau disalib, mau nolongin Yesus supaya nggak disalib, atau mau nolong tentara Roma menyalib Yesus. Kayaknya aku nanya itu juga ke aku kok. Iya, nanya. Iya. Dia cuma tuh jawabnya, nolong Yesus lah. Biar apa? Biar nggak disalib. Berarti nggak jadi tebus maksudnya. Oh iya kata gitu. Iya di situ tuh benar-benar Bapak dibuat berpikir iya juga ya. Kalau kan sekarang karena pemahamannya karena Yesus disalib kita disembuhkan, kita ditebus dosanya gitu. Iya kayak gitu. Nah, masalahnya kan semua orang Kristen kan cinta Yesus. Iya. Harus dong. Kalau nggak cinta Yesus, lu bilang gimana? Ketika bilang cinta Yesus tapi ngeliat Tuhannya mau disalib kan pasti otomatis secara naluri orang kan pasti akan nolong supaya nggak disalib. Tapi ternyata doktrinnya dosa lu ditebus dengan cara dia mati disalib. Iya. Iya. Tapi masih pada mikir. Untung udah pada sadar deh. Untung sudah lock out. Untung udah lock out. Nah, terus tadi teman-teman keluarga besar udah. Di kerjaan ada masalah, Krisan? Kalau kerjaan alhamdulillah aman-aman aja sih. Cuman yang terakhir resign aja jadinya karena sekolahan Buddha. Oh. Kedapatnya waktu itu. Kerja di sekolah Buddha. Jadinya resign jadinya. Oh resign? Emang nggak boleh? Atau gimana? Kan nggak boleh pakai hijab juga. Oh. Kalau di sekolah Buddha. Sama aku waktu itu di fase kayak
ini gue mau kerjaan atau karena susah ngatur jadwal sholatnya gitu loh. Kalau maksudnya kan dari pagi sampai jam 3 terus kayak masa sholat aku harus ngumpet-ngumpet terus sih gitu loh. Oke. Kayak gitu, jadi Loh, kayak tapi sekolahnya menerima pegawai yang beragama selain Buddha? saat itu KTP belum Oh, oke. Islam. Oh, menerima karyawan Tapi banyak juga karyawannya yang Islam juga di situ. boleh, tapi nggak boleh pakai Nggak hijab. boleh pakai hijab. Waduh. Gitu. Makanya itu kayak ya udahlah resign aja lah Oke. gitu. Cuman kalau yang les-lesan mah dia lebih chill sih, lebih santai. Kayak ya udah kalau mau hijaban aja, tuh banyak juga gitu. Loh, kalau sekarang masih kerja atau Masih kerja cuman les-lesan. les-lesan? Cuman kalau sekolahan udah enggak. Oke, jadi kalau apa namanya pemirsa yang punya anak mau belajar apa biola ya, boleh ngubungin ya. Krisan. Ngubungin Krisan. Udah jadi guru ini. Dulu belajar biolanya berapa lama sih? Aku 4 SD mulai. 4 SD? 4 SD mulai belajar biola. Pantesan udah bisa jadi guru ya. Keren. Udah pernah konser belum sih? Konser kalau dulu kan SMA musik juga kan. Jadi pasti ujian prakteknya solo. Enggak, maksudnya udah pernah bikin konser umum nggak gitu? Oh, konser umum pernah beberapa. Berapa kali? Sendiri atau Oh, solo? bareng-bareng. Oh, bareng-bareng. Bareng-bareng kayak orkestra gitu. Widih, yang solo belum? Belum. Nggak pengen? Takut. Oh, takut. Takut apa? Takut ngetop. Malu. Takut ngetop. Takut ngetop Belum dia. pede. Belum pede. Oh, belum pede. Kayak lebih enak di balik layar saja. Iya, ya sekali-sekali dong. Menciptakan Bikin konser sendiri. ini. Mahakarya Apa? saja, Iya. aransemen aja. Udah nyiptain lagu sendiri? Belum. Oh, belum. Mudah-mudahan ya. Kalau Ria di kantor mah udah berapa kali cerita kayaknya ya. Sekarang masih bergulat berarti. Ya udah baik-baik aja. Oh, udah baik-baik. Udah kondusif kok. Udah kondusif. Iya. Alhamdulillah. Memang kayak gitu tantangannya sih banyak ya. Iya. Ada juga temen kita gaji udah gede, udah 2 digit, sampai keluar dari kantornya karena masuk Islam. Sekarang jualan bakso. Ya nggak apa-apa. Yang penting halal kan? Ada yang begitu. Berarti itu kan tantangan ya. Tuh. Sekarang dihadapin tantangan apa? Melawan diri sendiri sih lebih tepatnya kok. Kenapa? Ya kadang kan, ya itu dia tantangannya menjadi Islam itu satu sholat harus 5 waktu. Iya. Betul. Terus? Kayak kadang ada rasa malesnya, ada aduh bisa nggak sih nanti aja sholatnya gitu. Terus? Ada lah rasa kayak gitu. Tapi Oke. ya itu caranya karena aku kadang setiap pagi itu aku suka dengerin kajian di YouTube itu. Jadi ya ntar di refresh lagi, iya ya harusnya nggak boleh gini gitu. Oke. Jadi imannya kadang naik, kadang turun. Iya. Maksudnya ya sekarang lebih ke diri sendiri karena memang secara logikanya kalau dipikir-pikir ya, secara kita beragama ya itu kan hubungan kita sama Tuhan ya. Maksudnya ya kayak orang luar ya udah itu mah cuma selingan aja sebenarnya sih. Jadi yang susah itu yang ngadepin diri sendirinya loh. Sama nggak San? Sama. Oh sama. Iya. Dia jujur ya dia. Kebiasaan buruk yang harus dihilangkan. Nah itu kan tantangan ya. Justru itu tantangan sebetulnya gitu. Bener. Yang lain-lain kayak ya udah sih cuekin aja juga. Ya udah gitu. Juga hilang sendiri ya. Iya. Tapi kalau diri sendiri kan terus ke bawah kok. Gitu. Tiap hari lagi kan. Iya. Selama masih hidup ya. Iya itu dia. Nah, terus ketika ngadepin begitu, gimana? Itu karena aku sering dengerin kajian itu, terus kan, ya kan alhamdulillah sekarang masih ngaji seminggu 2 kali, jadi ya itu, jadi masih ya diingetin lah. Apalagi pas baca Quran walaupun belum tahu artinya aja, kadang terenyuh gitu kok. Kayak aku masih nggak nyangka aku bisa baca itu, tulisan-tulisan itu gitu. Ketika bisa baca, terus tahu artinya, pasti gimana? Nah pas ya sambil lihat artinya tuh kayak ya nampar diri sendiri sih. Bener. Lebih ke diri sendiri. Krisan yang harus ngejar nih, Krisan. Udah bisa baca Qurannya kan? Udah tahu artinya juga dong. Udah gitu dibaca di bacaan sholat lagi. Juz amma kan bacaan sholat kan? Iya betul. Ya aku nggak ke juz amma soalnya. Aku langsung masuk ke Qurannya. Ya maksudnya juz amma itu adalah surat-surat Quran yang di juz 30, surat-surat pendeknya. Oh dipotong-potongin gitu ya? Iya kan Quran dibagi dalam 30 juz. Juz ke-30, juz ke-30 disebut juz amma. Yang kebanyakan surat-surat pendek. Yang aku hafalin justru surat-surat pendek dari belakang nih. Aku dari Anas naik. Metodenya. Itu sama. Hitungannya juz sama. Oh gitu. Itu namanya juz sama namanya. Oh gitu. Maaf ya. Nah, jadi maksudnya kan ketika kita tahu kita bisa baca, terus kita tahu artinya, terus kita baca dalam keadaan sholat, itu
Bener-bener Iya, betul. sih, betul. Nusuk gitu ya namanya. Bener kayak jadi peringatan juga buat kita gitu kayak Bener. ya kita nih apa sih gitu di dunia Bener. ini gitu kayak kecil banget lah. Kayak gini ya. Iya, Kayak iya kok ya ampun. Alhamdulillah ini istilahnya generasi. Ini milenial apa Gen Z sih ini? Saya apa dong sandwich generation? Si apa generasi apa? Sandwich generation. Atas bawah terhimpun. Kirain generasi micin gitu. Generasi micin. Oh, kalau Krisan Kresan udah masuk. tantangannya apa salah? Sama juga diri sendiri apa gimana? Kita diri sendiri mah pasti Mhm. kalau tentang sholat dan lain, cuman alhamdulillah sekarang udah mulai 5 waktu terus kayak Alhamdulillah. kadang kalau aku malah kayak kalau ninggalin atau itu kayak ngerasa bersalah gitu. Widih. Nah, Iya, itu udah iya, keren iya. tuh. Kayak ngerasa dosa banget kayak gitu. Ya. Ada yang kurang. Kayak Nah, itu udah keren, ampun, udah keren. gitu. Jadi ketika kita ada melewatkan kewajiban, udah ada rasa bersalah, seperti ada yang ngawasin ya. Kayak kok padahal kan tadi harusnya bisa sholat lebih awal, kenapa kamu nunda-nunda gitu misalnya kayak gitu. Kadang kan bertaruh sama diri sendiri tuh ya gitu. Iya, iya. Iya, Keren berasa ya, banget. Tapi kan gini lah, Allah kan maha tahu. Mm. Artinya ketika kita misalnya sedang ya benar-benar lagi berhalangan, makanya kan jam sholat kan ada jam-jamnya. Iya. Ya ketika kita nggak bisa di awal kan masih dikasih waktu. Masih ada range. Kalaupun ada sampai range. kelewat pun masih ada jalan keluarnya. Solusinya Yang apa? kodo itu ya. Di kondo, iya. Kodo. Kalau ya, Mm-mm. tapi bukan disengaja ya. Iya, benar. Makanya Kalau lu sering sengaja apa gimana? Enggak dong. Oh, enggak. Kan jarang pergi-pergi ya, jarang Kan jarang biasanya orang mendesak. begini, tanggung gitu. Mm-mm. Sering nggak begitu? Pernah, Pernah. bukan sering, tapi pernah. Lagi ngelesin, tanggung gitu. Enggak, kalau sekarang Oh, enggak. udah enggak. Iya, izin sama muridnya. Aku minta ke CS-nya ini kosongin Oh, kosongin. kosongin jadinya Oh. jam-jam kayak Kak dikosongin dulu aku mau ini gitu. Oh, oke. Jadi Keren. nggak ada murid di situnya. Setiap apa? Ngajarin setiap hari. Sekarang mostly tiap hari. Sekarang berapa murid? Ya, Udah 100 ada? ya mau 30 40 lah. 30 orang, 30 anak. Wah, banyak Banyak ya. banget. Itu kalau satu orang 1 juta sebulan udah berapa tuh ya? Cair. Kayak aku. Lah, YouTuber. Tajir. Kayak aku. Loh, itu di lembaga apa privat? Lembaga. Oh, lembaga. Kalau aku lembaga jatuhnya. Oke. Kalau privat cuma satu. Hmm. Tapi emang cairan privat jujurnya. Apa? Cairan privat ya. Cairan privat. Emang lebih wah gitu kita Wah, menentukan tidak ada sendiri. potongan. Kalau privat 1 bulan berapa? Satu orang? Jangan gak sih? Jangan. Belakang layar aja. Jangan layar aja sih. Jangan ya sih. Suka gitu dia. Siap. Dapur. Ya alhamdulillah cukup lah sebulan lah. Cukup, maksudnya kalau beli kutek cukup. Ya kan? Iya. Mau beli lipstick cukup. Skincare Mau cukup. beli mobil Ada. cukup. Macet. Iya, Amin, 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 iya. amin. Iya. Amin. bisa aja Bisa aja. diri kan bisa Yang emang penting kodok. disyukurin. Iya. Disyukurin. Semuanya kan yang penting kan barokah. Gitu dong. Mm-mm. Tadinya kan maksud gua nanya satu orang berapa kan biar tahu pemirsa gitu. Budgetnya berapa gitu. Langsung aja ke Langsung ya. Gak usah ya, nanti nomor HP-nya aja ya. Di PC ya. Alhamdulillah. Yang penting ini, ketika kita sudah berani menjadi muslim, setiap tantangan kan pasti ada, setiap ujian kan pasti ada. Ya kan? Kan Allah sendiri juga bilang, jangan kira lu jadi muslim nggak ada ujian. Iya, Kan semua pasti ada ujiannya. bener. Nah, kita berani nggak ngelewatin ujian itu? Gitu. Bener lagi. Betul. Bener lagi kan? Betul. Ya karena kadang aku ngerasa, ya, aku suka cerita gitu sama Alvin, suka bilang, kayak tadi tuh aku berasa jadi orang munafik aja gitu. Padahal maksudnya kayak aku nggak suka dengan keadaannya, tapi kayak pura-pura suka gitu. Terus kayak Apa nih contohnya apa nih? demi menjaga perasaan orang, ya entah pembicaraan atau apa gitu. Kayak aku nggak suka, tapi ya udah aku senyum-senyum aja gitu, kayak ya menjaga situasi aja sebenarnya. Tapi ya jadi berasa kayak, gue munafik banget ya gitu. Nah itu yang aku bilang tantangan melawan diri sendiri tuh salah satunya. Jadi ya udah banyak-banyak istighfar aja Iya. sih. Kalau ini kelihatannya tantangan buat diri sendiri lebih banyak daripada yang itu ya. Iya.
Iya. Soalnya kalau itu kayaknya happy aja gitu ya. Ya ampun. Alhamdulillah ya. Kalau bahasa sebelumnya bergumul dengan diri Bergumul sendiri. diri sendiri. Tidak terlihat saja. Iya. Tidak terlihat. Tercover gitu ya. Iya. Tercover saja. Alhamdulillah. Kita happy saja kan? Kita nongkrong happy kan? Nongkrong happy tapi ceritanya enggak ya? Ceritanya deep banget. Kalau Kesia gimana Kesia? Ada tahu ceritanya dikit-dikit? So far sih dia Spill oke gitu. aja sih. Iya, so far oke. Iya, maksudnya Aman-aman. secara Aman-aman. aman aja. Oke. Masih ya tetap sama dengan, maksudnya kesulitan kita berdua tuh ternyata sama juga loh. Jadi ketika waktu itu kita ngumpul bertiga, jadi kayak oh misalnya Karya udah udah pernah ngadepin cobaan itu, terus kayak dia kasih tahu oh kalau dulu aku kayak gini Oh. caranya. Iya, kita Jadi kayak saling ngebantu saling banget nguatin, satu sama Ngasih lain. tips gitu ya ke dia. Iya. Ya itu dia makanya aku penting ya. Maksudnya salah satu pentingnya ya komunitas, makanya aku pernah nanya ke Ko Dondi kan, ada nggak sih komunitas kita nih mualaf gitu. Kan kalau ketemu yang di rumah desa tuh kayak momen aja sebenarnya Iya, kan. iya. Ya kalau kayak gini ya apa namanya secara kita berteman kan lebih sering cerita, sharing. Nah, itu kan lebih mempengaruhi Ya. sebenarnya. Sekarang gua mau gini dong. Kan udah setahun ya. Ih, Ada lah. ada lagi. Ini apa? Boleh nggak? Kayak jagoan Karya deh. Boleh Enggak dong. dong. Enggak Aku kayak masih- gitu dong. Ini udah dikirimin guru setahun ini. Kalau nggak baca depan kita mah gua tarik gurunya ntar. Awalnya banyak ya tuh, sikat aja. Nah, Alvin, Untung gue sendiri kali ini. kompor. Astagfirullahaladzim. kompor. Emang iya nih. Bacain dong. Berapa ayat aja. Nggak usah pegang, nggak apa-apa. Kalau Tapi nggak masih apa-apa. terbata-bata. Nggak apa-apa. Yang penting kita tahu nih Oh, hasilnya deg-degan dari ya? hasil pembinaan Garda Mualaf gitu. Bismillah. Bismillah dulu dong. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mau yang mana? Yang mana aja? Terserah yang mana. Udah setahun kalau nggak bisa langsung mah gua tarik gurunya bener. Ya Allah ya Rob. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'athumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah
Innallazina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Shadaqallahul azim. Aku udah deg-degan loh. Aku gak pernah Iya. Dia nggak nyangka dia masuk. Iya nih, maaf masih banyak yang salah. Gak apa-apa, santai. Aku gak pernah baca di segini banyak orang. Cuman berapa orang sih? 1, 2, 3, 4, 5. Belum juga 100 orang. Aduh. Gak apa-apa, nanti pasti masih bisa dibetulin lah. Tadi udah bagus banget ya, dibandingin kita ya berarti ya. Anda udah paling lama nih ini. Tapi alhamdulillah, semuanya itu pasti ada prosesnya. Enggak, aku sampai keringetan. Asli. Dia gak nyangka didatusin. Tiba-tiba ditembak. Iya aduh. Aduh. Gak apa-apa, alhamdulillah. Siapa? Krisan, cuma tinggal kejar nih. Tinggal kejar. Iya sih. Maksudnya kadang emang ada beberapa yang tanda bacanya tuh tiba-tiba harus berhenti, kayak gitu, terus dengungnya panjang. Ya itu dia. Ya itulah, karena kita nggak pernah baca dari kecil ya begini. Iya. Tapi udah bagus banget tuh. Kayak gitu bisa begitu. Dulu pernah nyangka nggak bisa begitu? Enggak kok. Ini aja aku nggak nyangka kok suruh baca. Maaf ya aku. Alhamdulillah. Betul. Ya maaf ya Kak kalau baca itu lagi. Ini maaf kaknya maksudnya kak gurunya. Iya dong. Maafin ya. Maafin ya Kak. Kata Katia. Kata guru privatnya, gue udah capek-capek aja. Iya ya Allah. Nggak apa-apa. Itu nanti semua bisa dibenerin lah. Tapi udah bagus ya, alhamdulillah. Jadi ini produk pembinaan Garda Mualaf. Nanti kalau acara tanggal 14 baca lagi ya. Oh jangan kok ya, itu ramai banget kok. Masalahnya itu yang datang nggak cuman kita. Ya, ada satu anak SMA, baru lulus SMA nih, dari Sumatera Utara, dari Medan. Waktu itu datang ke sini, udah potong hasil baju nih, datang ke sini ngobrol sebentar sadat, baru lulus SMA. Ya, habis itu saya tanya, kapan pulang ke Medan? Enggak kok, saya nggak akan pulang ke Medan. Loh kenapa? Keluarga saya kalau tahu saya masuk Islam, saya nggak boleh pulang. Waktu itu ngomongnya. Ya udah, terus kita langsung masukin rumah Quran. Sekarang udah berapa ya? Kira-kira 2 tahun lah. Udah hafal 5 juz. Hafal loh. Hafal. Bukan baca doang loh, hafal 5 juz. Ya, aku aja baru hafalin pokoknya dari Anas sampai Al-Bayyinah. Oh, Al-Bayyinah udah hafal? Iya, hafal. Keren. Mau coba Al-Bayyinah baca sekarang? Insya Allah masih terbata-bata ya itu, karena baru selesai kemarin. Ya. Itu paling panjang soalnya menurut aku. Waduh, keren. Dibanding yang lain. Mau sekarang apa nanti? Lain kali? Apa tanggal 14? Nanti aja lah. Keringetan. Kok dia suka tiba-tiba shock terapi ya. Nggak apa-apa. Nanti kalau pas lagi kumpul-kumpul, baca di depan teman-teman yang sama-sama mualaf kan keren loh. Nguatin kita semua. Kayak, aku bisa loh nanti kayak dia gitu. Iya, biar orang terpacu. Wah, gue juga pengen dong kayak dia. Lu baca Arabnya, dia baca terjemahannya, kan keren. Karena setiap ayat di dalam Quran itu pasti ada maknanya. Iya. Betul. Ceritanya, kalau aku suka ceritanya. Di balik surah itu. Aku lagi nyari-nyari. Nah. Jadi kayak misalnya surat ini diturunin
waktu Nabi ngapain Ya. kayak gitu-gitu. Aku Ya. lagi Sejarahnya gitu sejarahnya kalau aku lebih suka. Bahkan mungkin kalau kita baca surat ini, kisah ini udah diceritain. Nanti di surat lain diingetin lagi. iya. Nanti surat apa diingetin lagi. Kayak gitu. Oh iya ya, Asik jadi kayak kayak nge-refer yang dari sebelumnya gitu. Jadi kalau kita baca Quran, kalau kita baca urut gitu ya, dari awal sampai belakang, seolah-olah kita tuh kayak naik roller coaster. Bener ya, kayak naik turun belok-belok Iya, gitu. iya. Seperti itu. Aku coba baca artinya yang maksudnya dari Al-Baqarah sampai ke Ali Imran sih. Hmm. Itu kayak ceritanya menurut aku kadang tuh kalau emang nggak ada pemahaman yang ngajarin gitu ya, itu ceritanya tuh menclok-menclok. Jadi kayak Sepertinya iya, kan. iya kayak lagi ceritain apa, tiba-tiba udah loncat kemana kayak iya, gitu. betul. Jadi mesti butuh Guru banget. pengertian banget Tapi gitu. di setiap cerita-cerita itu Ada ada maknanya. hikmahnya. Iya. Ada hikmahnya. Dulu Nabi ini begini-begini, mengalami ini, nah terus ditolong dengan cara seperti apa. Iya maksudnya kayak Al-Baqarah kan tentang sapi betina, tapi maksudnya tentang sapi betina itu paling cuma kayak berapa ayat doang gitu. Tapi dari awal sampai akhirnya Ya. itu tentang Nanti ada lagi Bani ceritain Israilnya, ntar ceritain tentang Nabi Ibrahim ada di situ. Iya, bener. Ya kayak gitu kok, jadi butuh pemahaman juga buat Jadi kalau kita udah mengartikan tahu, kan gini, kalau kita baca sesuatu, kalau kita nggak tahu global konteksnya, kita nggak akan nangkep pesannya apa. Gitu. Tapi kalau kita tahu secara global konteksnya apa, ngomongin apa, maknanya apa, latar belakangnya apa, sejarahnya bagaimana, kita tahu oh ini lagi ngomongin ini maksudnya begini, nih hikmahnya ini petunjuknya begini. Gitu. Tapi kalau dipikir-pikir ya aku pas banget setahun belajar. Setahun ya? Setahun. Keren. Udah berapa bulan? Kan? Deg-degan ya kok ya. Krisan udah berapa bulan? Berapa? Sempet off lama kan? Sempat apa lama ya? Sempet off agak lama. Sibuk ngajarin biola ya? Si Keisha belajar juga? Keisha sama dia sama iya sama Guru yang juga? pasangannya sih. pasangannya Oh, Pasangannya oke. ngajarin. pasangannya Ya. ngajarin. Cuman waktu kita ngumpul kayak nggak bahas sampai mananya. Cuman dia kayak Iya, Biasanya. secara bacanya. secara bacanya. Biasanya kalau diajarin sama pasangan nggak masuk-masuk. Beda soalnya ya. Beda. Bener nggak? Iya. Iya. Kalau guru kan lebih ada tantangan. Dulu waktu baru-baru, gue diajarin sama bini, sama istri, sekali, 2 kali, 3 kali nggak masuk-masuk. Gitu, guru. Jadi langsung masuk. Baru masuk. Karena ada rasanya beda gitu ya. Kayak enggak, ini tuh harus kayak gini gitu. Takut ya takut. Tapi kan alhamdulillah ya, kita yang dulu nggak tahu, kita yang dulu nggak pernah nyangka, tiba-tiba sekarang kita bisa baca Quran. Iya, itu pun masih itu ngeraba-raba aja. Kayak wah banget gitu rasanya. Kok bisa ya gitu? Aku nggak nyangka aja bisa baca itu. Dulu gue pernah begini, ketika Jumatan gitu kan, kita sholat, dengerin imam baca surat Al-A'la. Sering nih dengerin ini, gue demen nih, apa? Terus ketika gue baca terjemahnya, oh artinya gini, oke bagus. Gue pengen bisa hafal surat ini, kan lumayan panjang. Pengen hafal surat ini. Dulu ketika di proyek, dari kos-kosan ke proyek, itu kan lumayan lama, bisa 1 jam, 1 jam setengah. Udah di mobil cuma dengerin itu aja, bolak-balik, berapa hari hafal. Caranya gitu. Aku juga gitu. Bener, dari Di motor pendengaran. kan. Iya, Pakai berapa hari hafal? Paling 2-3 hari lah. Karena ngikutin terus kayak Begitu hafal, terus kita sholat, kita baca surat itu, yang kita mau, waduh rasanya tuh di sini. enak banget. Iya. Yes, Gitu. Bisa. Ada yang mau disampaikan buat yang nonton mungkin tips triks gitu. Nanti gantian. Tips apa ya? Selama menjalani Islam, kesulitannya apa? Ternyata ada dipermudah begini gitu, ada nggak? Atau mungkin ada halangan apa, tantangan apa? Oh kalau di Islam tuh susah ya begini ya gitu misalnya. Ada nggak yang gitu? Kalau susah sih enggak sih. Susah balik lagi masing-masing sih. Iya. Cuman malesnya doang gitu ya? Malesnya sebenarnya yang paling susah tuh nge-trigger diri sendiri aja sih kalau menurut aku ya. Kayak misalnya kayak kamu mau komit sama dirimu atau enggak kayak gitu. Itu komitnya itu tuh yang susah kalau menurut aku. Kayak ya sesimpel sholat deh maksudnya. Itu awal-awal tuh susah Puasa waktu pertama-tama ngejalanin?
puasa jujur aku udah tuh pindah pas puasa kan, jadi aku belum menjalankan. Cuman kemarin pas yang kedua tahun ini berarti tahun ini udah mulai nyoba kayak jujur berat, cuman pas bukanya tuh kayak enak banget. Enak banget gitu kayak pas nyobain kayak ini ya ternyata kita maksudnya di balik itu maksudnya kayak kamu sebenarnya nggak harus makan banyak-banyak juga bisa bersyukur loh dengan adanya minum dan cemilan ini gitu. Jadi kayak dapat kayak dari situ aja pencerahannya pas puasa kemarin kayak karena baru mulai jalannya kan tahun ini kan. Baru tahun ini? Karena kemarin kayak masih bingung kayak dari niat puasanya ini itu ya kayak lo yang waktu tahun lalu. Tahun ini alhamdulillah udah mulai. Alhamdulillah. Kalau Ria? Aku lancar alhamdulillah lancar. Surah juga aku coba jalanin juga. Apa? Sunahnya. Senin Kamis. Oke, Senin Kamisnya. Karena ya latihan juga. Satu juga kan ya sehat, kedua ya latihan lah gitu. Ketiga ya buat menahan diri, latihan buat menahan diri juga. Ketiga ngirit gitu. Enggak kok. Diet. Itu bonus ya. Iya, itu bonus. Nanti malah salah tujuannya katanya. Iya, betul. Yang penting niatnya dulu. Niatnya dulu. Keren juga ya Senin Kamis ya. Rutin tiap minggu. Ya alhamdulillah udah mulai rutin. Mulai tiap minggu. Enggak berat puasa sendirian gitu di kantor, enggak ada yang puasa, lu puasa sendiri gitu. Enggak sih, maksudnya ya kan fokusnya enggak ke situ juga gitu. Ya kalau fokusnya ke situ berasa, cuma so far aman aja sih. Jadi ya ke distract aja. Keren ya. Senin Kamis. Udah Senin Kamis? Belum. Apa Selasa Kamis? Kalau zakat udah pernah? Zakat iya kemarin ya. Udah. Alhamdulillah. Pas mau lebaran ya. Oke. Terus udah pada daftar haji belum? Masya Allah. Aku cari cara. Pengen tahu kok pengen banget sebenarnya, cuman gimana ya? Kadang boleh gak sih? Boleh. Maksudnya aku tuh emang pengen banget, cuman ketika aku ngobrol sama misalnya teman-temannya Susi, aku tuh kayak ya udah tuh nanti aja kayak gitu, maksudnya kayak gitu. Jadi tapi kan itu mahal ya, maksudnya kayak kenapa tidak dicicil dari sekarang kan, katanya kan ada yang bisa dicicil, tapi kan tapi balik lagi kayak jadi aku kayaknya itu ngedownin diri aku sih, maksudnya kayak apa maksudnya tuh kayak aku agamanya diperbaiki dulu kah baru bisa haji, jadi kayak maju mundurnya di situ gitu loh. Maksudnya kayak soalnya ini kan aku baru banget, terus katanya kan di sana kan imamnya beda kan, terus secara tata sholat dan lain-lainnya gitu-gitu kan beda katanya. Beda apanya? Bukan tata sholat sih, maksudnya tuh kayak yang sunnah dan wajibnya katanya beda kalau dalam melaksanakannya. Itu nanti kan ada rukunnya, rukun haji. Nanti pasti diajarin. Iya itu. Jangan mikir ke situnya. Jauh ya. Jangan mikir ke situ dulu. Yang penting mikir bagaimana caranya kita mulai, masih muda kan, udah mulai nabung untuk haji. Nah caranya daftar dulu. Daftar dulu bisa. Daftar. Nah ada beberapa lembaga keuangan yang bisa bantu supaya kita bisa dapat nomor kuota itu. Itu pun dengan nyicil gitu. Nomor kuota itu nyicil juga masih bisa. Contoh misalnya ada lembaga keuangan yang begini. Untuk mendapatkan nomor itu kan kita harus setor sekian juta. Iya, katanya ada DP dan lain-lain. Ya, sekian jutanya ini itu bisa dicicil. Buat DP-nya itu. Iya, buat DP-nya. Nanti ada pakai emas gitu juga. Ada. Gue nggak usah sebutin lah ya, lembaga, ntar sangkan gue promosi lagi ya. Di belakang layar. Belakangan lah ya. Tapi ada yang bisa begitu, cari informasi aja ke lembaga-lembaga keuangan yang syariah. Kalau sudah dapat nomor kota itu, semakin cepat kita dapat nomor kota itu, kalau kita nunggunya ini bisa belasan tahun nih. Iya, katanya lama banget. Ini kan mumpung masih muda, udah dapat nomor kota, ketika berangkat nggak terlalu tua. Nah itu. Kata guru ngajiku gitu juga. Iya. Kayak mending kamu kalau memang dikasih rezeki itu pas muda, karena di sana tuh beneran fisik banget katanya. Jadi malah kasihan kalau misalnya udah berumur, karena kan ada jalan jauh ya, dan nggak tahu aku sebutannya ya, maksudnya itunya kasihannya di situ, takutnya kalau udah berumur gitu. Jangan tadi bilang benerin dulu agama kita baru dapat. Tapi aku mikirnya gitu. Kalau bener agamanya sebulan 2 bulan, kalau bener agamanya 10 tahun 15 tahun gimana? Iya udah. Makanya
Beneran, Pak. Kan setiap hari kita ngejalanin Islam, setiap hari kita belajar. Sudah sambil belajar sambil daftar, Oh, udah bisa ya. cari cara. Ada. Sekarang dipermudah kok. Enggak. Tapi kalau Ko Dondi saranin mendingan kan ada orang sebelum haji umroh dulu atau mendingan langsung. Cuman kan Oke. ya kita kan sebagai kaum muda ini Newbie. maksudnya ya lumayan juga kan Gini. untuk kayak Iya. gitu. Kalau Gini, Dondi saran saranin ya, gimana? saran ya. Mm-mm. Kalau yang prioritas utamanya daftar dulu. Haji dulu. Daftar haji dulu. Cuman daftar dulu kan dapat kuota nih nomornya nih. Jatuhnya nanti tahun berapa berangkatnya. Setelah kita udah daftar, kita udah dapat nomor kuota, baru mau kumpulin nabung buat umroh nggak apa-apa. Jadi sambil itu boleh kok lah Iya. buat umroh dulu kayak gitu. Iya. Oh. Belasan tahun. Iya. Mungkin sekarang udah 20 tahun kali ngantrinya. Oh iya. Iya. Ya ini kan kita bicara yang apa namanya yang haji yang resmi pemerintah. Ini apa ya? Saya juga nggak tahu ya, dulu kan katanya kalau ada yang batal, Bisa masuk. yang ini kan mundur. Ya. Tapi belakangan katanya kalau ada yang batal bisa diisi orang lain gitu. Betul. Katanya Jadi gitu. karena nunggunya lama, kita prioritaskan supaya kita dapat nomor kuotanya dulu. Begitu dapat nomor kuota, kan nyicil nih. Oh, itu pas dapat nomor kuota tuh baru nyicil atau sambil nyambi? Ada yang setelah dapat kuota baru nyicil. Oh, ada. Ada yang begitu. Nah, cicilan lunas, mau nabung lagi buat umroh dulu sebelum haji, boleh. Itu tuh nanti dilunasin ya pas kita udah dapat Iya, nanti sebelum berangkat. sebelum berangkat kita harus lunasin. Oh. Gitu. Wah, Jangan nunggu nanti udah bareng aja yuk. Gimana kita? gitu. Ayo bareng. Pokoknya cari informasi, Boleh. cari informasi bagaimana caranya dapat nomor kuota itu dengan cara yang mudah. Ya susah nomor kuotanya itu ya berarti. Iya. Buat Bener. jadi itu. Sebenarnya nabungnya masih dipermudah nggak sih? Iya. Iya, maksudnya niatnya. ada aja ya. Jangan nanti giliran udah sekian umur sekian baru daftar, nunggunya lama lagi. Iya sih, betul. Ya, kayak sekarang ya udah berapa ya? Kayak 11. Lumayan ya. Ya, Dan pokoknya sekarang cari cara, Infonya. cari informasi lah. Gitu. Cuman kadang itu sih waktu itu kayak kan aku kan ada ngajar di mall juga, terus di mall tuh ada pameran umroh. Aku tuh pengen coba masuk ke boothnya tapi takut gara-gara aku nggak punya info basicnya, ngerti nggak sih? Maksudnya kayak saya sempat ada keinginan kayak gitu kan, cuman kayak nanti dulu deh, kayak aku nyari-nyari dulu deh, maksudnya info-info di internet kan maksudnya. Cuman kalau waktu itu ada benar-benar pameran umroh banget, kayak oh nih travel ini jadi beberapa agen gitu langsung di main mallnya Ya kan gitu. kita kan dari kecil udah ke gereja nih, ya kan? Setelah kita udah muslim nih, nanti saya kasih tahu ya, ketika pertama kali ngeliat Ka'bah, rasain sendiri deh. Rasanya beda. Kayaknya Bener. jangan kan pertama kali lihat ya. Aku lihat video yang ada di Video kan? Iya, di YouTube. Iya, Itu kayak itu terharu tau. pengen nangis sendiri gitu. Nanti kalau ngeliat sendiri, langsung depan mata, nah baru ngerasain. Bener. Pengen banget Gua ajak orang norak pengen banget di Masjidil Haram itu kan. Kita belum masuk nih, kita belum masuk ke tempat tawafnya nih, masih di luar nih. Tapi kan dari luar Kelihatan. ada kayak semacam yang jendela yang bisa kelihatan di dalamnya gitu kan. Kita baru jalan masuk di komplek Masjidil Haramnya, udah kelihatan Ka'bahnya, udah girang banget. Bener. Iya, ngeliat video aja tuh kayak terharu, kayak gambar aja gitu ya, kayak wah, maksudnya orang-orang wow. pada itu Nanti pas Iya, ketika terharu tawaf, lebih-lebih. Udah pokoknya buruan deh. Direncanakan dari sekarang. pengennya gitu. Doakan semoga lancar niat baik ini. Nah, mudah-mudahan ada sponsorin gitu. Salah ya? Loh, ya kan orang minta bisa ya, boleh kan? Boleh. Ya, video kok kan tertayang kemana-mana. Iya, soalnya. siapa tahu ya. Siapa tahu. Insya Allah. Insya Allah. Oke. Kita mah tidak menolak. Kalau ini ada lagi yang mau diceritain? Atau pesan mungkin buat yang nonton? Ya, kalau dari aku sih lebih, ya itu orang-orang kan sebenarnya orang-orang itu tuh nggak peduli kayak kita mau milih agama apa, kita mau berkeyakinan apa, yang orang-orang peduli itu kan lebih kayak kelakuan kita, perilaku kita ke Benar. mereka gitu gimana. Iya. Ya aku lebih belajar untuk apa ya,
gimana caranya, maksudnya ya aku tidak mempermalukan agamaku sendiri gitu, apa yang aku pilih sekarang, apa yang aku yakinin. Jangan sampai orang ngelihatnya lu gara-gara pindah agama nih jadi nggak bener nih gitu. Aku nggak mau kayak gitu. Benar. Akhlak ya. Akhlak. Iya, lebih Kita harus ingat nih, Islam diturunkan untuk menyempurnakan akhlak manusia. ya itu sih lebih. Nah yang kayak Krisan bilang, iya kalau nggak sholat kayak ada rasa bersalah, itu kayak kita melakukan hal yang nggak bener. Sesimpel di hati aku bilang, apa banget dan ini orang nih ngomong apaan sih? Itu kayak astagfirullahaladzim, iya nggak boleh kayak gitu ya gitu. Kayak ada triggernya gitu kok. Maksudnya udah mulai ada rasa nggak nyaman untuk ngomongin orang, even itu dalam hati gitu ya. Lu itu kalau ngomongin orang namanya gibah. Iya, kebetulan waktu itu kakak ngaji aku juga bilang, orang gibah itu harus, kita ngegibahin orang nih, kita tuh harus minta maaf loh ke orang yang kita gibahin itu. Karena itu fitnah, satu, kalaupun itu bener, ya kita, apa hak kita ngomongin mereka gitu. Terus jangankan yang ngomongin, kita yang denger aja, kita denger orang ngegibah nih, kita tuh ikutan dosanya loh. Jadi sebegitunya gitu Allah atur. Masalah tentang gibah itu di dalam Al-Quran itu benar-benar yang luar biasa. Maksudnya dosa, kita benar-benar nggak boleh ngomongin orang. Kita nggak boleh ngomongin aib orang. Iya, maksudnya ya maksiatnya orang lah gitu kita urusin. Ya kita nggak boleh. Terus aku bilang, nah mungkin karena kakak ngaji aku juga ngasih tahu kayak gitu, jadi ya itu ada trigger yang kalau aku udah nggak suka sama orang terus tiba-tiba hati aku ngomongin aja itu rasa nggak boleh kayak gitu ya. Ya udah ada aku alihin, ya udah istighfar gitu. Bagus lah. Jangan sampai kita keluarin ngomong sama orang lain. Gitu. Iya, kayak kalau gitu. cuma masih dalam hati aja, belum tercatat. Iya, terus juga kan maksudnya langsung aku, ya astagfirullahaladzim nggak boleh kayak gitu. Ya salah satunya aku juga ya puasa itu untuk nahan diri supaya nggak kayak gitu. Karena ya apapun yang kita lakuin ya orang tuh nggak peduli kita agamanya apa, tapi apa yang kita perlakukan mereka gitu, kita perlakukan mereka seperti apa, nah itu yang mereka lihat. Keren ya, berarti udah punya rambu-rambu ya dia. Iya, mungkin karena dulu juga sebenarnya waktu pas di Nonis itu juga aku kan mencoba menerapkan ya ajaran-ajaran yang baiknya gitu. Jadi pas di sini harusnya bisa lebih baik lagi, aku pikirnya gitu. Kayak dulu aja ya kan sama nyokap gimana sama nyokap? Nyokap so far baik aja sih. Jadi kayak nyokap udah mulai kan namanya ibu-ibu kalau udah marah-marah dulu aku kadang suka ngejawabin. Jadi sekarang lebih banyak diem aja kayak ya udahlah malamnya juga mama gitu. Dia udah ngerasa tuh gitu. Iya, jangan sampai kayak udah ngediem aja. Maksudnya jangan sampai dijudge ya. Lu gara-gara pindah agama nih kayak gini gitu. Jangan kayak gitu. Tapi mama ngelihat Ria sekarang sama Krisan, kira-kira pandangan mama gimana? Apa sekarang lebih bagus, apa sekarang lebih baik, apa sekarang malah tambah jadi nggak benar, itu gimana? Kalau ibu nggak komen, kalau ibu aku nggak komen sih, cuman kalau dulu kan misalnya lihat keluar rumah pakai hijab gitu kayak didiemin gitu, sempat ada didiemin. Kalau sekarang kayak ya udah tinggal aku yang ngebawa suasananya, jadi jadi misalnya aku baru kayak tadi pulang ngaji pakai hijab, terus habis itu ibu lihat ya udah, terus tinggal kayak Bu udah makan belum gitu aja. Udah, jadi tinggal kita yang nyairin suasananya gimana. Jadi nggak ternyata nggak perlu loh kita harus ngomel-ngomel juga gitu loh, nggak perlu kita ngejawabin juga kalau misalnya lagi. Maksudnya ya orang tua kecewa cuman ya udah kasih dia waktu aja. Ternyata dia cuma butuh waktu. Belum pernah beliin hijab buat mamanya. Mah cobain mah, cantik loh mah gitu. Belum pernah ya? Belum. Ya kalau belum beliin coklat kayak beliin apa yang mamanya suka kayak kopi. Kopi. Nongkrong nggak? Asik. Gabut kan di rumah, nah gitu gue juga. Ayo. Waduh keren. Kalau gabut kan di rumah, lah ngopi kita. Asik. Boleh. Kalau Ria mamanya? Mamaku sebenarnya ya santai aja ya, karena ya kebetulan mamaku Nonis sendiri di tengah-tengah teman-temannya yang muslim semua. Gitu. Jadi dia udah mulai bisa menerima juga. Terus yang kayak Krisan bilang, ya bawa suasana. Jadi kadang ya kalau pulang, ya lihat aku pulang pergi pakai hijab. Tapi mamanya masih rajin gereja? Rajin, masih. Ya kalau setiap Jumat dia komsel. Oh komsel, ya, di rumah? Enggak, di rumah, di tempat temennya. Di tempat temennya. Gitu, jadi ya udah biasa aja. Krisan tau komsel nggak? Enggak. Kayak ini loh, dia kayak persekutuan, iya. Dia yang doa di rumah-rumah itu ya? Iya, mereka tuh, mamaku kan kalau di Protestan kan ada kayak gitu. Ya lingkungan. Kalau di Katolik. Istilahnya agak beda-beda dikit lah. Beda-beda dikit. Aku nggak tahu kalau Katolik. Biarlah berapa complicated ya agama Kristen ini. Iya. Perbedaan dua ini. Kayak Katolik sama Protestan aja udah. Kayak jauh banget. Padahal kita sama kan?
Enggak dong, Cie. beda. Kan perjanjian baru. Kan ada 7 kitab lagi tambahan Katolik. Oh iya. Yang Katolik Mas kan Mulia. ada Deuterokanonikanya itu. Oh iya, benar. Karena aku SMA-nya di Katolik, jadi ya sempat belajar itu. Terus Iya. ya kenapa akhirnya dulu sempat Lebih ada Katolik protes. ternyata. Yang Protestan lebih Katolik daripada Katolik. Iya. Lebih Katolik ternyata. Wow. Dulu malah aku penasaran mau ikut misa dulu ya waktu SMA. Oh, misa. Ya. Oh, Iya. bisa. Kok bisa dipecah dulu kayak gitu. Tapi Pecah. ya dipecah kan dulu pas zaman-zamannya yang gerakannya Martin Luther buat Martin Oh, iya, itu. memprotes itu. Iya. Kok bisa ada pecahan gitu di Oh, waktu pas zaman SMA kan belajar kan. Di situ aja kayak udah Sekarang Krisan aneh. dong, Krisan kasih pesan dong apa dong? Iya. Ayo. Ayo dong. Tentang Ya tentang selama ini gimana? Udah jadi Muslim, udah pakai hijab, udah ngejalanin Islam. Ada tips atau triks atau pesan gitu buat teman-teman yang lain yang nonton? sabar. Oh sabar, ya bagus, sabar. Berarti terzolimi kayaknya nih sabar. Pesannya sabar. Satu kata tapi dalam Iya nih kan dizolimi apa ya? maknanya. Makanya, kayak kita tidak perlu berkoar-koar, betul Iya, juga. iya. Ya, maksudnya kayak ya udah ya kita tahu diri kita kok sebenarnya kayak gimana gitu. Kayak sebenarnya ini kalau aku waktu kemarin-kemarin kayak aku tahu kapasitasku baru sampai sini, maksudnya lihat orang lain jangan ke-trigger banget. Iya. Gitu, maksudnya kayak jangan jadi insecure kadang kan orang ada kayak ih kok dia udah sampai situ sih gitu. Iya. Iya Terus benar-benar. kayak tapi kok aku masih di bawah banget gitu. Terus ternyata kan kayak ya udah jangan jadi insecure about that gitu. Jadi kayak ya udah kamu bisa kok bakal jadi kayak gitu ya. Tinggal kamu komit sama dirimu ya bakal sampai mana kayak gitu loh. Kamu mau berjuang untuk agama ini dan dirimu sendiri loh. Agama kan ya agama tapi dirimu sendiri kan nyaman di situ kayak gitu loh. Jadi kayak ya kamu mau berjuang ini sampai mana dan mendalami ilmu ini tuh sampai mana. Karena ternyata setelah di bedah-bedah tuh kayak aku sih waktu itu kayak banyak banget kayak dari maksudnya kan aku lagi kayak nyari tahu kayak sunahnya wajibnya kayak gitu-gitu tuh. Terus habis itu kayak mulai kayak cerita tentang nabi itu kayak gimana, terus surah ini yang tadi kayak surah ini turunnya tuh gara-gara nabi ngapain itu tuh ternyata tuh luas banget loh tentang agama Islam tuh ternyata seluas itu dan jangan mempersempit pikiran tentang agama Islam ini kayak gitu aja sih kalau aku nanggepinnya. Keren ya. Jadi kalau buat orang-orang yang istilahnya baru masuk Islam, sebenarnya jangan terlalu apa ya? Terpressure banget. Jangan terlalu merasa harus langsung tahu semuanya. Pelan-pelan aja step by step. Yang penting yang wajib dulu. Yang sunnah-sunnah itu kalau kita yang wajibnya sudah benar gitu. Nah kalau sekarang mau sunnah wajibnya aja belum benar gimana? Itu kan. Itu bedain awal-awalnya itu bingung juga bedain sunnah wajibnya soalnya teman-teman kayak enggak kamu harus kayak gini gitu kan terus habis itu tapi satu lagi kayak enggak itu sunnah kok gitu. Nah, enggak tapi kan itu sunnah tapi kan harus bisa dilakuin. Nah jadi kan bentrok pikiran kan kadang Step tuh by kita step aja itu mau nggak awal-awal tuh bentrok gitu cuman kayak ya udah yang penting wajibnya dulu aja kok kayak kita wajib juga nggak apa-apa. Nah, gitu. sekarang saya mau nanya dong kesannya dong dengan Garda Mualaf dong. Artinya pembinaan yang kita berikan, apakah menurut teman-teman udah cukup atau belum? Kira-kira ada apa mungkin kritik membangun atau request atau apa? Kumpulan? Ya so far sih sebenarnya support dari Garda Mualaf tuh udah keren banget ya. Mulai dari di rumah tuh aku udah mulai dari Iqra, Quran, mukena sampai sejadah ibaratnya udah disiapin sampai tuntunan sholatnya itu ada dari awal sampai ke guru ngaji sampai saat ini gitu ya. Cuma paling aku nanyanya ya itu komunitas aja. Maksudnya kalau ada komunitas kita lebih ya saling nguatin. Mungkin emang ada di luar sana yang bermasalah, maksudnya tantangannya ngadepin orang-orang di sekitarnya atau ngadepin keluarga. Palingnya kita bisa saling nguatin buat ya ini pilihan kamu udah tepat juga loh di sini kayak gitu. Ya, Mel, komunitas. Iya. Itu mau bikin komunitas ya. Udah berapa bulan yang lalu Mel mau bikin komunitas Mel? Kayaknya udah 6 bulan yang lalu udah kayaknya mau bikin komunitas. Oh. Tuh. Udah 6 bulan yang lalu dia mau bikin komunitas sampai sekarang belum juga tuh. Kayaknya iya karena awal aku nanya, untuk Ko Doni ngasih nomornya
Krisan sama Keisha kan, jadi aku hubungin aja. Ya. Terus juga enggak, kita ketemu waktu itu, terus nomor aku sempat ke restart. Iya, aku minta sama Ko Dondi. Makanya aku bisa kontak kalian lagi. Iya. Kalau Krisan gimana pesan-pesannya, kesan-kesannya? Mungkin ada masukan gitu buat Garda Mualaf. Oh, kok jaketnya kurang gede misalnya gitu, misalnya. Itu udah alhamdulillah ya. Alhamdulillah banget. Iya, itu rezeki ya. Kalau Gimana? aku sih kesannya lebih kayak ternyata maksudnya bener kayak difasilitasi sih rasanya kalau aku. Jadi kayak udah kamu tentang hal wajib kayak tentang sholat itu udah kayak dikasih sajadah, kasih mukena, kasih buku-buku, kayak kamu tinggal mau ngelakuin atau bacanya nggak gitu doang. Cuman kayak kita nggak perlu loh beli lagi kasarannya gitu kan, kayak udah difasilitasin banget. Terus kayak gurunya juga yang aku dapat juga sangat baik dan oke. Cewek kan, cewek. Cewek dong. Cewek dong. Terus kayak asik aja, maksudnya kayak ternyata apa ya tadi? kalau misalnya kurang srek gitu dengan gurunya, kasih tahu kita ganti nanti. Tapi nggak cowok, tetap cewek. Iya. Cuma kita bisa ganti kalau misalnya kurang srek dengan yang sekarang. Boleh. Aku sangat sih. chill. Kayak udah ngeklik gitu kok. Oke, Jangan bagus. kayak Kalau udah ngeklik itu biasanya nanti kan bisa sambil diskusi tuh. Agama lah, sunnah lah, atau cerita di Quran lah, atau apa, atau ngaji lah. Semuanya itu bisa menambah wawasan kita. betul. Iya, betul. Mungkin gurunya ini bukan ustadz, tapi paling enggak dia kan lebih lama jadi muslim dari kita gitu. Betul. Setidaknya Iya itu. Misalnya guru ngaji aja padahal 7 tahun lebih muda dari aku loh. Oh ya? Iya. Oh, Ya, tapi kan dia lebih lama jadi muslim. Iya, jadi banyak sharing juga yang ya dapat itu salah satunya ya tadi soal jiwa. Kalau guru ngaji kemarin ini nemenin aku ke Dr. Zakir Naik. Dia mau iya, kalau guru ngajiku. Kayak yaudah yuk San, Keren. ibu temenin gitu. Jadi kayak dia mau tadi kan mau bareng-barengan terus kayak yaudah yuk sama ibu deh kalau Sama Ibu Retno bukan sih? Iya, Bu Retno. Oh, Bu Retno ya. Sama Bu Retno aku. Iya, aku baru ingat aku belum Asik chat banget. Bu Retno lagi. Kayak Ada masukan nggak buat Garda Mualaf? Masuk Untuk aja. pembinaan mualafnya ada masukan nggak? aku Kira-kira gini dong kok, misalnya apa gitu, ada nggak? Apa sebulan sekali ketemuan, kajian, itu gimana baru gitu? ngomong. Gitu ya? Kalau aku pengen ngomong gitu sih, maksudnya kayak pengen Kita sekarang baru buat- ngadain 2 bulan sekali masalahnya. Oh 2 bulan sekali. Oh, oke. Kurang ya? Harusnya sebulan sekali maksudnya. Biasanya. Tapi Ya. terserah. 2 bulan aja katanya. Catat bang. Oh udah minta 2 bulan. Melisa pusing. Bisa cerita. Oke. 2 bulan sekali. Kata dia aku keras jadwalnya nih. Iya, kalau si jadwal. Ini gimana nih? Ini udah usulin dong, bilang juga itu. Kalau Ria ada usulan apa masukan? Dari aku yang itu aja sih, komunitas aja Komunitas. sebenarnya. Kalau Oke. yang lain Oke ya, itu nanti kita balik coba. lagi. Sebenarnya kita udah ada grup WhatsApp. Iya, yang waktu pertama itu kan. Iya, cuman tapi nggak aktif ya. Kayaknya mesti ada yang rame kayak di situ ya. Iya. Dibakar dulu kayak grup WhatsApp. Semangat ya dibakar. Biar ramai. Iya. Bikin baru aja ya. Boleh. Iya, boleh. Oke deh kalau gitu. Kalau nggak ada lagi, cukup ya. Thank you ya, Krisan ya. Terima kasih juga. Makasih Ayo, banyak ya dia ya. Terima kasih shock terapinya. Nah, usuk Jaga-jaga. Tiba-tiba. Iya loh. Lah, aku sudah setahun. Kalau kalau baru 3 bulan aku juga nggak bakal ini. Deg-degan ya. Kita pengen lihat hasilnya setahun gimana ya. Oh, gitu dong. Aku mah Eh. pro Kodondi kok. Aduh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya semuanya atas perhatiannya. Kita juga mohon doanya dari pemirsa, mudah-mudahan Krisan, Ria, saya, kita semuanya istiqomah ya. Amin. Dan insya Allah kita semua juga husnul khotimah. Barakallahu. Nanti kita jumpa lagi dengan narasumber yang lebih heboh lagi ya. Baik kalau gitu kita pamit undur diri. Wabillahi taufiq.